Matur nuwun Mbak Tika. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan berkahnya lah kita semua dapat hadir secara online pada acara Erlangga Forum di hari Jumat ini. Adapun tema pada hari ini adalah perempuan dan kepemimpinan transformatif, yang mana acara Erlangga Forum ini merupakan kegiatan mingguan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga yang bekerja sama dengan Radio Suara Sidoarjo, disiarkan serentak di jaringan LPPL Jawa Timur, Kabupaten dan Kota. Baik, di sini pembicara kita sudah lengkap. Ada yang pertama adalah Ibu Hajah Ika Puspitasari, Sarjana Ekonomi. Yang kedua ada Profesor Dr. Zuhairo Arif binti Abdul Qadas. Yang ketiga ada Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum Bu Hajah Ika. Waalaikumsalam Prof. Prawitra. Salam kenal. Alhamdulillah. Suaranya Iya, kecil suaranya sekali, kecil. Iya, Ibu. Mohon izin. Suaranya terlalu kecil kami terima di sini, Bu. Ya. Sudah lebih Saya juga jelas? menerima kecil suaranya. Masih belum, Ibu? Ya, disesuaikan dulu tolong operator. Jadi, baik, menunggu penyesuaian suara dari Ibu Wali Kota. Saya menyapa. Assalamualaikum, Prof. Zuhairo. Waalaikumsalam, Pak Witra. Waalaikumsalam. Dengar ya, kebegema. Deh, Prof, suaranya baik, sudah saya jelas? masih belum jelas, Ibu. Masih terlalu kecil suaranya? Masih kecil. Ya, mohon ditunggu biar disesuaikan dulu oleh operator. Deh, siap, Ibu. Baik, saya akan menyapa pembicara kita yang ketiga. Ada Profesor Badri Munir Sukoco, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Pak Prawitra, Alhamdulillah. Pak Tika juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Sehat selalu. Ini Bu Wali Kota, apakah suaranya sudah dibesarkan? Baik. Apakah Oh, masih- suaranya sudah lebih jelas? Prof. Masih kecil, Ibu. Masih Prawitra? kecil. Saya masih kecil. Mbak Tika bagaimana? Kalau Mbak Tika? Sama, kecil. Ya, ya. Ya. Sudah lebih jelas suaranya? Ya, sudah nggak apa-apa. Bisa kita terima ya. Sebetulnya memang masih kecil tapi lebih bisa kok. Sudah lumayan. Iya. Oke. Kak kabel aja mungkin. Sudah, berarti oke, sudah bisa terdengar, Ibu? Enggak apa-apa, Ibu. Sudah terdengar ini. Oke. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing experience dari para narasumber kita pada hari ini, baiklah, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama menyimak profil singkat dari Kota Mojokerto yang akan diputar videonya oleh tim digital media. Monggo digital media bisa menunjukkan video singkatnya. Hajah Ika Puspitasari, Sarjana Ekonomi atau Selamat sore, Ling Prof. Ita Apakah panggilan suaranya sudah akrabnya, lebih jelas? lahir Alhamdulillah, di Mojokerto sudah jelas. Sudah, Ibu, pada sudah tanggal jelas. 12 Kembali. April Alhamdulillah, tahun sampun. 1979. Merupakan anak ketiga dari pasangan Haji Jahfaril dan Hajah Siti Fatimah. Penanaman disiplin keluarga dan ajaran agama yang baik sejak dini yang menghantarkan pribadi beliau menjadi sosok yang tegas, adil, dan cerdas. Perjuangan Ning Ita diawali dengan mengenyam pendidikan di SD Negeri Tampung Rejo Mojokerto, SMP Negeri 4 Malang, SMA Negeri 1 Soko Mojokerto,
dan melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan lulusan terbaik di Universitas Airlangga. Dalam tingkatan berikutnya, beliau juga aktif dalam organisasi seperti PC Muslimat NU, menduduki jabatan sebagai bendahara dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. LPBI NU dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dan Ketua PMI Kota Mojokerto dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Karena ketekunan dalam setiap apa yang dijalaninya, pada tanggal 10 Desember tahun 2018, Neng Ita bersama Cak Rizal panggilan akrabnya mendapat amanah untuk memimpin Kota Mojokerto. Dalam proses kepemimpinan Neng Ita dan Cak Rizal, banyak sekali perubahan yang telah terjadi di Kota Mojokerto. Mulai dari pembangunan pariwisata, pembangunan pasar, penyediaan sarana dan prasarana kendaraan umum, hingga mendapatkan beragam penghargaan. Semuanya itu dilakukannya agar Kota Mojokerto menjadi kota yang indah, aman, dan nyaman. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Kota Mojokerto, Spirit of Majapahit. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu di tempat Yeay. masing-masing. Keren sekali videonya. Iya, yang paling sangat mempesona itu adalah pencapaian dari Ibu Wali Kota yang sangat luar biasa. Ditambah lagi statement terakhir, Mojokerto, Spirit of Majapahit. Nah, itu membekas di sanubari saya ini. Ini kepengen langsung main ke Mojokerto ini. Biasanya kalau di sana tuh makan ikan wader kita ya Mbak Tika ya. Wah, ya benar-benar. Ya. Siap. Baik, langsung saja kita ke Ibu Hajaika. Ibu Haja bisa mendengar suara saya? Oke, kami bisa Oke. mendengar dengan jelas. Suara kami juga Alhamdulillah. bisa didengar dengan jelas ya, Prof? Ya, Bisa alhamdulillah. terdengar? Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Hajaika ini adalah salah satu contoh sosok pemimpin perempuan yang transformatif ini. Ini kalau di Malaysia wali kota itu Datuk Bandar, ini Datuk Bandar perempuan yang transformatif ini, Bu Hajaika ini. Mungkin monggo silakan Bu Haja untuk Bu Wali Kota mempresentasikan materi pada hari ini untuk sharing experience bagi para pendengar suara Sidoarjo dan radio-radio sekitar, serta juga bagi peserta yang hadir di dalam Zoom ini dan juga yang menyaksikan langsung via YouTube Live Sekolah Pasca Sarjana maupun Instagram Live Sekolah Pasca Sarjana UNER. Pada Bu Ika disilakan. Baik, matur nuwun Prof. Prawitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Mojokerto, Bumi Mojopahit. Saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Prof. Muhammad Nasir, Rektor Universitas Airlangga, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Badri Munir Sukoco, para Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3, serta narasumber Prof. Zuhairo Arif binti Abdul Qadas dari Malaysia. Salam kenal juga dari Kota Mojokerto, Bumi Mojopahit, serta Prof. Prawitra selaku pembawa acara pada sore hari ini. Terima kasih kesempatan yang luar biasa. Saya diberikan waktu untuk sharing ya Prof. Jadi saya akan sharing terkait perjalanan saya, kronologi ketika Allah memberikan takdir ketentuannya, masyarakat Kota Mojokerto memberi amanah kepada saya untuk
memimpin pemerintahan di Kota Mojokerto dari 2018 hingga saat ini. Kita tahu bahwa perempuan ini tidak lepas dari peran menjadi seorang ibu dan istri. Begitupun saya. Saya dengan 2 orang anak yang masih kecil ketika itu, masih usia sekolah dasar, namun mereka sudah paham, sudah tahu bahwa memang ibunya ini adalah ibu yang banyak menghabiskan waktu untuk berkegiatan sosial di luar rumah, selain juga sebagai ibu pekerja. Nah, mungkin keseharian saya yang demikian juga ini sudah dipahami oleh anak-anak saya sejak mereka masih usia dini, sehingga tahu bahwa mereka harus berbagi waktu untuk mendapatkan waktu ibunya. Nah, disinilah peran kita sebagai perempuan ini harus bisa membagi secara adil. Kapan waktunya kita harus, kodrat kita sebagai ibu harus mengurus, memperhatikan, memberikan waktu, energi kita kepada keluarga kita, baik anak-anak maupun suami, dan kapan kita juga harus membagi waktu kita untuk pengabdian bagi masyarakat, juga untuk dunia pekerjaan yang memang tidak lepas dari peran karir perempuan pada saat ini. Nah, saya akan menyampaikan bahwa saya membekali anak-anak saya, memahamkan mereka sejak dini, mereka harus ikhlas, mereka harus sabar ketika posisi ibunya ini harus dibagi untuk kepentingan di mana ini tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat banyak. Saya tekankan bahwa ibu ingin menjadi sebaik-baik manusia, ingin menjadi khairun nas. Nah, maka caranya adalah anak-anak harus ikhlas, anak-anak harus memberikan sebagian waktu porsi ibunya untuk masyarakat di luar keluarga. Nah, pemahaman inilah dengan kerjasama yang baik dengan suami dan pemahaman dari anak-anak sehingga mereka bisa menghargai kapan saatnya ibunya harus diikhlaskan, mendedikasikan waktu dan energinya bagi kepentingan-kepentingan sosial di luar rumah. Kemudian yang sering kita ketahui adalah perempuan itu kecenderungan untuk merasa minder duluan sebelum mencoba sebuah peran yang baru. Maka di sini sudah seharusnya kita sebagai perempuan itu untuk selalu mau mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah terbayangkan di dalam pikiran kita, belum pernah terbayangkan di dalam perencanaan hidup kita. Saya pun tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang wali kota. Namun perjalanan hidup ini ternyata memang Allah mentakdirkan. Saya bisa menebar banyak kemanfaatan, saya bisa menjadi jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak ketika Allah memberikan takdirnya saya diberi amanah untuk menjadi wali kota Mojokerto. Dan alhamdulillah takdir itu sejak Desember 2018 saya mengemban amanah sebagai wali kota Mojokerto. Dengan latar belakang sebagai aktivis di bidang sosial khususnya di Nahdlatul Ulama dan juga organisasi sosial lainnya, dan saya yang memang latar belakangnya adalah wirausaha, mencoba untuk memadukan segala pengalaman hidup saya pada 2 hal tersebut untuk menjadikan saya lebih bermanfaat lagi ketika menjabat sebagai wali kota. Pemerintahan memang hal baru bagi saya, namun saya kira di dalam pemerintahan ini ketika kita kelola seperti halnya kita mengelola sebuah manajemen perusahaan, kemudian bagaimana outputnya ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat banyak, maka ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan latar belakang kehidupan yang sudah saya jalani sebelum saya menjadi wali kota. Dan ketika saya sudah mengemban amanah ini,
saya berusaha untuk memahami bagaimana kota Mojokerto yang merupakan kota kecil yang tidak memiliki potensi sumber daya alam, namun potensi sumber daya manusianya, sumber daya budayanya, dan berbagai bentuk rekayasa yang luar biasa banyak di kota ini, saya jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk bisa membangun kota ini. Kota Mojokerto yang hanya memiliki 3 kecamatan dengan 18 kelurahan dan yang kepadatan penduduknya cukup luar biasa padat, yaitu 7.900 per kilometer persegi. Ini saya melihat ada potensi perdagangan jasa, khususnya usaha kecil menengah mikro yang kalau kita kelola sedemikian rupa, maka ini akan menjadi satu kekuatan untuk membangun kota Mojokerto ke depan menjadi kota yang memiliki daya saing. Karena itulah kami mengusung visi mewujudkan kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Kami gali seluruh potensi yang ada. Kemudian inovasi dan kreativitas wajib untuk selalu digali, baik dari sumber daya manusia yang ada di perangkat daerahnya maupun masyarakatnya. Maka berbagai terobosan dengan melibatkan peran serta secara aktif seluruh komponen masyarakat kami libatkan, muncullah beberapa 1, 2, 3 dan seterusnya penghargaan-penghargaan yang merupakan bagi kami adalah indikator atas capaian program-program yang telah kami laksanakan selama kami mengemban amanah ini. Ada masyarakat di lingkungan yang jumlahnya 1.625. Kami libatkan mereka sebagai kader motivator di lingkungan masing-masing yang ikut mengawasi bagaimana kebersihan lingkungan, bagaimana kesehatan masyarakatnya, bagaimana pengelolaan air bersih, air limbah, dan seterusnya. Di mana ini kami lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, di level kelurahan setiap minggu, di level kecamatan setiap bulan, dan di level kota setiap tahun. Dan partisipasi masyarakat ini kemudian kami tuangkan dalam bentuk satu aplikasi, sehingga memudahkan bagi saya untuk memonitor secara langsung bagaimana capaian-capaian kesehatan, kebersihan lingkungan, dan seterusnya yang ada di lingkungan tersebut melalui aplikasi yang bernama Gayatri. Dan aplikasi Gayatri inilah yang mengantarkan saya untuk mendapatkan penghargaan nasional top 45 dari Kemenpan RB pada tahun 2019 yang lalu, tepatnya setelah setahun saya menjabat sebagai wali kota Mojokerto. Kemudian dalam rangka pelibatan masyarakat secara aktif tersebut, kami juga memfasilitasi seluruh UMKM. Ini adalah kekuatan, potensi yang kami miliki, sumber daya yang luar biasa. Kami fasilitasi mereka untuk mendapatkan berbagai jenis pelatihan, di mana pelatihan-pelatihan bagi UMKM ini menghasilkan satu output. Setahun pertama sudah ada kurang lebih 27 produk UMKM kami yang layak untuk masuk di swalayan, yang masuk di mall. Dan kami wajibkan bagi seluruh swalayan-swalayan yang ada di Kota Mojokerto untuk menyediakan satu rak khusus untuk menjual produk-produk UMKM kami. Tahun kedua kami lakukan kembali, dan tahun ketiga kami lakukan kembali. Sekarang sudah ada ratusan produk UMKM Kota Mojokerto yang layak untuk bersanding dengan produk-produk dari perusahaan-perusahaan ternama yang ada di Republik ini. Semua itu
kami fasilitasi dengan pendampingan, kami fasilitasi dengan penyediaan sarana prasarana, bantuan permodalan, dan juga sampai dengan penghitungan manajerial, penghitungan HPP, sehingga mereka dalam berusaha ini benar-benar memiliki kemampuan yang memadai dari A sampai dengan Z. Dan kami juga memberikan akses kemudahan, percepatan pelayanan perizinan bagi seluruh UKM dan juga perusahaan-perusahaan besar yang akan berinvestasi di Kota Mojokerto. Dan ini dibuktikan di tahun 2019 ada kenaikan investasi yang sangat fantastis di Kota Mojokerto. Di tahun sebelumnya 2018 di kisaran angka 300 miliar, maka di 2019 bisa sampai tembus di atas 1 triliun. Ini karena kemudahan, percepatan dalam mengakses layanan perizinan, karena kami memiliki mall pelayanan publik di mana ada 179 jenis layanan yang bisa diakses di satu tempat dan juga bisa diakses secara online. Yang diakses di satu tempat di gedung mall pelayanan publik ini dilayani oleh 42 counter di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya kami juga menggali inovasi dari seluruh ASN kita untuk memberikan kemudahan, percepatan bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang ingin mengadukan berbagai hal terkait kondisi kotanya, yang ingin menyampaikan saran berbagai hal terkait kondisi kotanya, yang ingin memberikan kritik terhadap seluruh program ataupun regulasi-regulasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun wali kotanya. Nah, ini kami membuat sebuah aplikasi yang namanya Curhat Nengita, di mana Curhat Nengita ini terintegrasi dengan span lapor dari Kemenpan RB, dan masyarakat yang melapor, mengadu, menyampaikan saran, kritik melalui Curhat Nengita ini, maka dalam waktu 1 kali 24 jam itu akan direspon secara langsung melalui OPD-OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan apabila ini berhubungan dengan pelayanan fisik, infrastruktur di lapangan, maka 1 kali 1 minggu maksimal itu sudah ditindaklanjuti di lapangan sesuai dengan besar kecilnya atau ringan beratnya aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ini juga mendapatkan apresiasi nasional di dalam penghargaan dari Kemenpan RB. Dan kami juga kami juga melakukan percepatan pelayanan kepada masyarakat yang semuanya berbasis elektronik. Karena SPBE merupakan salah satu prioritas kami, e-government yang menjadi tools dari percepatan pelayanan ini terus kami lakukan secara graduatif dari tahun ke tahun. Maka berbagai pelayanan yang berbasis online dari tahun ke tahun terus progresnya dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat. Karena kami ingin tata kelola pemerintahan di Kota Mojokerto ini semuanya efektif dalam arti cepat diakses, mudah untuk diakses, namun juga transparan dan akuntabel, sehingga pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat ini benar-benar pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selanjutnya kami juga menggali potensi yang berhubungan dengan sejarah dan budaya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengar video teaser kami bahwa Kota Mojokerto Spirit of Mojopahit. Kota Mojokerto yang kecil ini memang
tidak memiliki banyak sumber daya alam atau bisa dikatakan tidak ada. Namun kami merasa berbangga hati bahwa di kota kami pada abad ke-13 yang lalu pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Majapahit. Maka warisan dari budaya Mojopahit ini luar biasa banyak ada di kota kami. Inilah yang kami jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk membangun kota ini. Kami arahkan kota Mojokerto sesuai dengan grand design-nya untuk menjadi kota wisata yang berbasis sejarah dan budaya. Maka sejak tahun 2019 hingga sejak tahun 2018 hingga saat ini, pembangunan infrastruktur yang kami laksanakan di Kota Mojokerto semua desainnya pasti ada nuansa Mojopahitnya. Ada pendopo rumah rakyat. Ini dulunya adalah rumah dinas wali kota. Namun kami sulap menjadi pendopo rumah rakyat dengan guest house yang semuanya bernuansa Mojopahit dengan ciri khas bata merahnya, dengan ukir-ukir yang menunjukkan lambang 8 penjuru mata angin atau Surya Mojopahit, lebih kita kenal demikian pada setiap ukir-ukirnya. Kemudian ada pendopo Pemkot Mojokerto juga di kantor wali kota pun demikian. Kemudian di seluruh kantor kelurahan kita bangun gapura Mojopahitnya, dan di alun-alun Kota Mojokerto yang merupakan sentra tempat rekreasi masyarakat, ini juga kita rubah desainnya dengan desain Mojopahit. Bisa terlihat di gambar-gambar ini. Dan satu lagi, ikon yang menjadi ciri kepemimpinan perempuan pertama di Kota Mojokerto, saya membangun sebuah menara dengan ketinggian 49 meter yang bernama Menara Tribuana Tunggal Dewi, karena desainnya dalam bentuk mahkota Ratu Tribuana Tunggal Dewi, dan ini kami bangun dengan anggaran murni dari CSR yang akan menjadi satu ikon kebanggaan warga Kota Mojokerto yang berada di Pemandian Sekarsari atau Waterpark Sekarsari yang saat ini pun sedang kita lakukan pembangunannya di tahap kedua. Dan selain pariwisata yang berbasis sejarah dan budaya, kami menggali pula ada satu potensi yang mungkin selama ini terlupakan atau bahkan mungkin tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menarik, yaitu keberadaan Kosno Kecil atau Insinyur Soekarno, sang proklamator, selama 8,5 tahun tinggal mengenyam pendidikan di Kota Mojokerto. Ada 2 bangunan sekolah di mana tempat Kosno Kecil ini mengenyam pendidikan, yaitu di Sekolah Rakyat, sekarang menjadi SD Negeri Purwo Tengah, dan di ELS, European Language School, sekarang menjadi SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. 2 bangunan tersebut telah kita tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Dan di halaman 2 sekolah tersebut kita bangun patung dari logam, patung berbentuk Soekarno ketika kecil. Nah, ini juga menjadi salah satu destinasi wisata dan menumbuhkan satu kebanggaan bagi orang-orang atau anak yang masih sedang sekolah di sana ataupun orang-orang yang alumni sekolah di 2 tempat tersebut. Karena banyak juga dari mereka yang baru menyadari kalau ternyata sekolah mereka itu dulunya adalah tempat bersekolah Kosno Kecil atau Insinyur Soekarno, sang proklamator. Dan selain sarana prasarana infrastruktur untuk menuju kota pariwisata, kami pun menyelenggarakan event-event berdampak, berbagai event seni budaya,
Terus kami lakukan setiap tahun kami memiliki satu kalender event yang diselenggarakan pemerintah Kota Mojokerto. Namun memang dengan adanya pandemi ini beberapa kegiatan selama pandemi ini sedang berlangsung memang tidak bisa kita laksanakan secara meriah seperti halnya sebelum terjadi pandemi Covid. Namun ini tidak mengurangi semangat kita. Beberapa event budaya pun masih tetap kita laksanakan meskipun penontonnya bisa mengakses secara virtual. Contohnya Mojo Tirto Festival yang dilaksanakan di pinggir Sungai Brantas. Ini pada saat pandemi tetap kita laksanakan meskipun tidak lagi menghadirkan partisipasi masyarakat sebanyak ribuan seperti ketika sebelum pandemi. Kemudian ada event juga yang masih tetap kita laksanakan meskipun pandemi adalah harmonisasi antar pemeluk agama. Jadi ketika Imlek biasanya seluruh pemeluk agama itu menyumbangkan seni dan budayanya masing-masing untuk digelar secara bersama-sama di Kelenteng Hoksian Kiong. Karena di Kota Mojokerto ini ada kelenteng yang dibangun sejak 1800 sekian. Nah, ini kelenteng yang sangat tua dan sampai sekarang pun masih aktif digunakan sebagai tempat bersembayang. Dan di tempat ini pula terjadi akulturasi budaya sehingga banyak mewarnai perpaduan atau akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya masyarakat dari Cina atau Tionghoa. Nah, event-event ini tetap akan menjadi satu kebanggaan bagi kita untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sebuah kota pariwisata yang berbasis sejarah dan budaya. Dan melalui sebuah perencanaan yang telah kita tetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kami juga mendapatkan salah satu proyek percepatan pembangunan ekonomi kawasan Jawa Timur yang setara dengan proyek strategis nasional pada Perpres 80 tahun 2019, yaitu pembangunan kawasan wisata Kapal Mojopahit. Ada lahan seluas 5,5 hektar milik pemerintah Kota Mojokerto dan lahan BBWS yang ada di bantaran Sungai Ngotok, anak sungai dari Brantas. Ini yang telah kita buat grand design-nya akan dijadikan sebagai sebuah kawasan wisata Bahari Mojopahit. Di sana nanti akan ada amphitheater dengan kapasitas ribuan, akan ada sebuah museum Mojopahit, namun konten-kontennya lebih kepada digital, kekinian. Kemudian akan ada area kuliner dalam bentuk kapal Mojopahit sepanjang 28 meter. Kemudian akan ada wisata susur sungai dengan agrowisata di masing-masing sisi bantaran sungainya. Kemudian akan ada camping ground seluas 1 hektar beserta fasilitas outbound-nya. Dan ini akan mulai dikerjakan tahap satunya di tahun 2021 ini. Nah, seluruh perencanaan dengan menggali ide, menggali kreativitas, dan juga mendorong seluruh semangat motivasi dari elemen masyarakat dan seluruh ASN yang ada di Kota Mojokerto ini, kami tuangkan semuanya dalam bentuk sebuah grand design Kota Mojokerto. Harapan kami secara bertahap ini akan menunjukkan satu peningkatan. Yang pertama tentu peningkatannya adalah pada kemandirian fiskal daerah atau peningkatan PAD-nya. Kemudian yang kedua, kemandirian ekonomi masyarakatnya. Dan ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan income masyarakat Kota Mojokerto yang juga mengalami kenaikan. Namun memang di saat pandemi ini
kita tidak bisa memungkiri pendapatan income masyarakat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tapi kami tidak putus asa. Di saat pandemi seperti ini, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat ini terus kita lakukan. Sembari kami harus berbagi dengan keterbatasan anggaran ini untuk penanganan COVID-19 dan skala-skala prioritas yang tetap harus kita kerjakan selama pandemi terjadi. Semoga upaya ini senantiasa terus mendapatkan kemudahan dan diridhoi oleh Allah, sehingga harapan kami selama satu periode RPJMD ini ada capaian yang signifikan. Dan ini kami sedikit bisa menyampaikan berbagai penghargaan yang sudah kami capai selama 3 tahun ini. Penghargaan ini bagi kami sebuah motivasi. Artinya apa yang kami ikhtiarkan, apa yang kami upayakan ini ada sesuatu hasil yang diapresiasi. Maka ini akan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menggali inovasi, menampilkan kreativitas kami demi membangun Kota Mojokerto yang lebih baik lagi ke depannya. Dan kami upayakan seluruh OPD perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Mojokerto ini wajib untuk menghasilkan satu inovasi baru setiap tahunnya. Dengan begitu, saya menilai kinerja mereka dan bisa memberikan reward kepada mereka, maka mereka pun yang dalam hal ini adalah tim bagi saya, keluarga besar saya, akan termotivasi untuk terus memberikan, mendedikasikan yang terbaik bagi kota ini. Karena saya yakin, saya percaya kemajuan Kota Mojokerto bisa dilakukan kalau kita bergerak bersama-sama, kalau kita sengkuyung bareng-bareng, karena saya yakin perempuan ini jauh lebih detail dibandingkan laki-laki, hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlihat oleh para kepala daerah pria, biasanya seorang ibu ini bisa melihat lebih jeli ke sana. Dan hal-hal yang kecil lebih detail kita urus, kita perbaiki, dan kita ikhtiarkan bersama-sama. Dan ini tentu akan membuahkan sebuah keberhasilan untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto dan kemajuan Kota Mojokerto yang kami cintai. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan, Prof. Prawitra dan juga Mbak Tika. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi para pendengar ataupun yang melihat dimanapun berada, bagaimana kita bisa mendedikasikan diri kita dengan segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadi manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita mendengar pemaparan dari Ibu Wali Kota ya Bu Tika ya. Jadi Masya Allah. Ya. Kita khususnya perempuan ini boleh berkarya, boleh bekerja, tapi jangan melupakan keluarga. Setelah mendengar pemaparan dari Bu Datuk Bandar Mojokerto ini kalau di Malaysia ya, karena pembicara kita dari Mojokerto, pendengarnya juga tidak hanya di Jawa Timur ini, tapi ada dari Malaysia. Nah, jadi semakin menjadi semangat penyembuh kegalauan akibat COVID ini lama-lama ya, bahwa ada karya-karya yang tidak terhenti dengan adanya bencana pandemi COVID-19 ini. Justru kita harus tetap berkarya, tetap bekerja, tapi tidak boleh melupakan keluarga. Nah, mungkin tadi setelah apa yang disampaikan oleh Bu Wali Kota, mungkin ada sedikit final statement dari Ibu Wali Kota, kira-kira apa pesan kepada para pemirsa yang juga menyimak acara Erlangga Forum ini
mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk kemajuan kita bersama, dan mungkin ada pula hal-hal yang disampaikan sebagai pemicu semangat untuk tetap terus berkarya di tengah pandemi ini. Kepada Ibu, monggo disilakan. Matur nuwun, Prof. Saya ingin berpesan kepada seluruh pemirsa dan masyarakat bahwa pandemi ini memang sebuah ujian bagi kita bersama. Namun di saat ujian ini Allah turunkan kepada kita, kepada umat manusia, maka kita harus mengambil sebuah hikmah atas kejadian pandemi ini yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita sesuai dengan jabatan kita masing-masing harus terus menggali kreativitas dan inovasi yang kita miliki untuk membuat terobosan-terobosan baru agar kita masih tetap bisa berkarya meskipun pembatasan dan pemberlakuan berbagai aturan baru menjadi sebuah kendala untuk kebebasan kita yang memang tidak seperti ketika sebelum pandemi ini terjadi. Dan pemerintah Kota Mojokerto mampu membuktikan hal tersebut. Dengan keterbatasan berbagai aturan yang telah diterapkan, saya terus menyemangati, memotivasi seluruh potensi yang ada baik di pemerintah kota maupun masyarakat kami tetap mampu berkarya, kami tetap mampu beraktivitas untuk mencapai apa yang telah kami tetapkan di dalam target-target tahunan yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kami. Karena pandemi ini bukan sebagai penghalang, tapi jadikan pandemi ini sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi yang tiada batas dalam membangun bangsa dan negara kita. Demikian Prof. Prawitra. Terima kasih kepada Bu Wali Kota. Moga kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Luar biasa, mudah-mudahan itu akan menjadi pemicu semangat bagi kita semua, ya, khususnya bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri, yang tetap harus memberi semangat. Karena hati yang gembira itu walaupun bukan obat yang manjur, tapi setidaknya akan meningkatkan imun kita sehingga bisa menghadapi situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita akan masuk ke sesi narasumber kita yang kedua pada hari ini, yaitu Profesor Zuhairo. Apa kabar Profesor Zuhairo? Alhamdulillah sehat, Pak Fitra. Apa kabar orang Surabaya? Sehat-sehat selalu, harus sehat pokoknya kita. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini ya, kesehatan paling penting ya pada masa ini. Betul sekali, kesehatan itu paling penting. Karena kalau kita sehat, Alhamdulillah bisa menyapa Prof. Zu walaupun dari kejauhan ini Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Padahal sudah dari awal tahun 2020 ini kita kepengen bertandang ke Kuala Terengganu. Di sana itu pemirsa sekalian ada hidangan khas namanya nasi dagang ya Prof ya. Nah, iya makanan istimewa Terengganu ya. Nah, istimewa hanya ada di Terengganu nasi dagang namanya. Nanti kalau ada pandemi ini sudah selesai, boleh nanti pemirsa yang berminat untuk bertandang ke Kuala Terengganu menikmati hidangan lokalnya namanya nasi dagang. Baik, secara singkat saya sampaikan profil daripada Prof. Zuhairo ini. Beliau adalah salah satu perempuan yang sangat luar biasa. Ya, jadi Profesor Dr. Zuhairo Arif binti Abdul Qadas ini adalah Dekan Faculty of Law Universitas Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Prof untuk sharing experience Prof sebagai salah satu perempuan-perempuan transformatif ya, transformative leadership yang ada di Malaysia. Kepada Prof kami silahkan. Terima kasih Dr. Pawitra. Soundnya okey ya? Bunyinya okey? Okey. Ya. Clear. Ya. Yang saya hormati Profesor Badri Munir Sukocho, itu pengarah ya, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Yang saya rasa mungkin Haji Aika sudah tidak ada sini ya, tapi enggak apa-apa. Yang saya hormati dan sanjungi Haji Aika Puspitasari SE,
Wali Kota Mojokerto, yang saya juga hormati Ibu Atika, pengacara pada petang ini ya, dan juga yang saya hormati semua pendengar-pendengar pada forum petang ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Di Malaysia kita panggil selamat petang ya. Di Indonesia selamat sore ya. Ya, Selamat sore, Prof. Ya, di Malaysia ini selamat petang. Jadi sama saja kita satu rumpun ya. Sama saja, satu rumpun kita, Prof. Ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam forum yang agak menarik ini, sangat menarik sebenarnya. Pertama sekali berkaitan dengan tajuknya iaitu perempuan dan kepimpinan transformatif. Di Malaysia ini kita jarang menggunakan perkataan perempuan kerana itu merujuk kepada jantina ya, gender. Manakala terma yang kita selalu gunakan adalah wanita. Wanita kerana wanita itu menunjukkan kepada formal seorang perempuan. Perempuan itu secara gender. Ya, manakala dalam penulisannya itu merujuk kepada wanita. Jadi hari ini insya-Allah saya akan membentangkan sedikit pengetahuan bukan tentang diri saya tapi tentang sistem polisi yang amat penting di Malaysia berkaitan dengan kepimpinan wanita. Tapi sebelum saya meneruskan dengan slide saya, Pavitra, sebenarnya saya sangat bersetuju dengan Haja Ika di mana menjadi seorang perempuan ini ataupun wanita ini yang juga bekerja dan juga punya keluarga, prioriti kita adalah kepada keluarga. Saya sangat bersetujulah. Apabila telah kita selesaikan ataupun telah mendapat kebenaran, keizinan daripada keluarga, agak mudah untuk kita menjalankan tugasan-tugasan amanah-amanah yang diberikan, dan selalunya setelah kita berjaya menangani isu-isu ataupun mendapat restu daripada keluarga, barulah kita dapat menjalankan semua tugasan kita dengan cemerlang, insya-Allah. Itu pengalaman saya sendiri lah. Saya sendiri, Pavitra, sudah tahu kan, saya mempunyai 9 orang anak, Prof. Badri. 9, ya. Kalau Ibu Ika 2 orang ya, saya mempunyai 9 orang anak. 5 orang menantu dan 3 orang cucu. Ya, sudah ramai. Jadi bayangkan bagaimana pembahagian masanya, tapi alhamdulillah seperti Haja Ika katakan, apabila keluarga kita telah faham dan telah merestui kita dalam untuk menjalankan tanggungjawab kepada publik, kepada masyarakat, alhamdulillah insya-Allah kita cuba yang terbaik untuk menjalankan amanah yang diberikan, insya-Allah. Jadi pada hari ini, insya-Allah saya akan berkongsi sedikit dengan para pendengar berkaitan dengan tajuk-tajuk. Mungkin saya share screen ke, Pavitra? Boleh, Prof. Okay, saya share screen ya. Alright. Boleh nampak ya? Boleh. Nampak nih, Prof. Okey, alhamdulillah. Ya, Pavitra sekarang sudah pandai bahasa Malaysia. Bahasa Terengganu saja. Pandai. Harus pandai di sana. Ya. Jadi tajuk yang saya pilih pada hari ini untuk berkongsi dengan para hadirin pendengar adalah wanita dan kepimpinan. Itu wanita juga perempuan dan kepimpinan transformatif, dan ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan dasar wanita negara di Malaysia yang merupakan salah polisi yang agak penting untuk pembangunan transformatif wanita di Malaysia. Dan secara amnya, Malaysia seperti negara-negara lain menyokong sepenuhnya 17 matlamat pembangunan mampan, iaitu Sustainability Development Goal, pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, terutama berkaitan matlamat keempat dan kelima yang menyasarkan pendidikan berkualiti dan untuk mencapai kesesamaan jantina melalui pemerkasaan lebih ramai wanita dan juga kanak-kanak perempuan. Menurut laporan Global Gender Gap Report GGGP tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, berdasarkan pencapaian pada 153 negara, Malaysia berada pada kedudukan ke-97, iaitu dengan markah sebanyak 64% bagi sektor ekonomi. Pencapaian bagi dalam kategori pendidikan, Malaysia mencapai kedudukan ke-86 dengan markah agak tinggi, itu 99%. Berkaitan aspek kesihatan dan kelangsungan hidup, Malaysia berada pada kedudukan ke-84 dengan markah lebih kurang 97%. Dan manakala penyertaan dan politik, Malaysia berada pada kedudukan ke-117 dengan markah sebanyak 11%. Jadi di sini agak ketara pencapaian yang didapati oleh Malaysia.
iaitu dalam sektor ekonomi, pendidikan, manakala dalam sektor kepimpinan itu dalam isu politik. Saya rasa lebih kepimpinan politik itu agak rendah dibandingkan negara-negara lain. In fact, saya rasa agak rendah dalam statement yang saya dapati daripada mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Malaysia juga berada agak rendah dibandingkan dengan negara di ASEAN. Jadi ingin berkongsi sedikit sebanyak statistik berkaitan dengan pencapaian empowerment of women dalam certain selected domain dan beberapa domain. Dalam ekonomi seperti yang saya nyatakan tadi, partisipasi wanita agak tinggi jika masih rendah dibandingkan dengan lelaki, tapi agak tinggi, lebih kurang dalam 55.6%. Manakala lelaki merangkumi 80.8% dari sektor labour force ataupun pekerjaan. Dibandingkan dengan earning income ataupun pendapatan yang didapati oleh wanita di Malaysia, agak lebih kurang sama average mean income-nya, iaitu RM39,256 Malaysia, dibandingkan dengan lelaki 39,648. Masih lagi rendah, tapi agak lebih kurang samalah, masih dalam keadaan yang tidak begitu membimbangkan. Manakala jika dilihat dari segi pendidikan, agak wanita sangat cemerlang. Dilihatkan jika lihat daripada data statistik enrollment di sekolah rendah, sekolah masa sekolah rendah sama, iaitu lebih kurang dalam 98%. Tetapi apabila di sekolah menengah, primary level, secondary level, didapati enrollment ataupun pendaftaran pelajar wanita dah tinggi sedikit daripada pelajar lelaki. Jadi ke mana daripada sekolah rendah itu ke mana lelakinya Peria-perianya ke mana? Jadi dapati di sekolah menengahnya, di sekolah upper level sedikit rendah. Manakala apabila sudah di peringkat institusi pengajian tinggi, di peringkat universiti, sangat ketara di mana wanita ataupun perempuan pendaftarannya agak tinggi, sangat tinggi, iaitu 50.2% dibandingkan dengan lelaki sebanyak 36.3%. Jadi dari segi pendidikan di Malaysia memang ketara tentang pelibatan wanita dalam bidang ataupun dalam sektor pendidikan, dalam pengajaran. Manakala dari segi kepimpinan, kita dapati bahawa wanita hanya terlibat dalam 23% sebagai legislator, pembuat undang-undang, dan juga sebagai senior official dan juga sebagai manager, iaitu pengurus. Iaitu berada dalam 23% dibandingkan dengan lelaki berada dalam 77%. Begitu juga dari sektor profesional dan teknikal, wanita ataupun perempuan merangkumi 44.4%, manakala lelaki dalam 55.6%. Dalam sektor profesional kita dapat lihat agak ketara, agak sama ada antara wanita dan lelaki dalam sektor profesional dan teknikal. Tetapi di dalam sektor memegang jawatan sebagai senior official dan juga pengurus dan juga legislator agak sangat rendah, iaitu dalam 23%. Di peringkat politik empowerment juga didapati sangat rendah, iaitu wanita di parlimen dalam 14.9% sahaja, dan wanita yang memegang jawatan di dalam peringkat kementerian, iaitu ministerial position, 17.9% dibandingkan lelaki dalam 80 lebih peratus. Jadi dapat dilihat ini adalah antara pencapaian wanita di Malaysia dalam certain selected domain. Saya juga ingin berkongsi di sini, mungkin ada yang mengenali tokoh-tokoh pemimpin wanita kami. Yang pertama sekali yang tidak asing lagi di Malaysia itu Tun Tan Sri Dr. Fatimah Hashim, yang merupakan wanita pertama dilantik sebagai Menteri Kabinet, di mana beliau memegang jawatan sebagai Menteri Kebajikan Am pada tahun 1969 hingga 1973. Inilah wanita pertama yang dilantik dalam Kabinet Malaysia. Sangat cemerlang kepimpinan Datuk Seri Dr. Fatimah ini. Kemudian kita juga ada Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Saya rasa di Indonesia ramai juga yang mengenali Datuk Seri Wan Azizah yang merupakan wanita pertama dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan juga amat kami banggakan Tan Sri Dr. Zati Akhtar Aziz, yang merupakan wanita pertama dilantik sebagai Governor Bank Negara Malaysia, dan beliau memegang jawatan sebagai Bank Negara ini sangat lama, iaitu daripada tahun 2000 sehingga 2016, atas kecemerlangan beliau dan juga di atas kebolehan beliau untuk mengurus keuangan negara.
Juga dari segi perundangan, kami baru-baru ini pada tahun 2019 hingga sekarang, Ketua Hakim Negara Malaysia adalah seorang wanita, iaitu Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat. Beliau adalah merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara di Malaysia. Kita juga ada Datuk Armani Mahiruddin, wanita pertama yang dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara pada tahun 2009 hingga 2011. Kita juga baru-baru ini Datuk Seri Azalina Osman Said dia juga dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat daripada tahun 2020 sehingga sekarang. Sebabkan kita ada contoh Ibu Hajah sebagai wali kota, jadi saya juga ingin beri contoh sedikitlah tentang contoh-contoh wali kota kita di Malaysia, wanita ya, kepimpinan wanita. Iaitu kita ada Datin Paduka Alinah Awah Ahmad Mat, itu wanita pertama dilantik sebagai wali kota, itu Datuk Bandar Mayor Petaling Jaya pada tahun 2012. Kita ada Datuk Maimunah Muhammad Sharif, Datuk Bandar Pulau Pinang, satu negeri yang agak besar dan sangat maju, iaitu beliau dilantik sebagai Datuk Bandar Pulau Pinang pada tahun 2017. Dan baru-baru ini kita dapati Puan Noliza Awang Alif dilantik sebagai Datuk Bandar Kota Kinabalu, juga merupakan satu city ataupun yang sangat besar di Malaysia, di Sabah ya. So ini adalah antara contoh-contoh yang saya ketengahkan untuk para pendengar tentang kepimpinan wanita. Walaupun agak sikit tapi kecemerlangannya masih dilihat. Jadi seperti yang dinyatakan dalam laporan juga statistik yang saya kongsikan tadi, di Malaysia pelibatan wanita dalam politik tidak ada sekatan sebenarnya. Semua orang layak untuk bertanding dan wanita digalakkan untuk bergiat aktif dalam politik. Walau bagaimanapun sehingga kini, contohnya dalam PRU ke-14 yang telah diadakan pada tahun 2018, bilangan wanita dicalonkan untuk bertanding dalam peringkat Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri hanya sekitar 10% sahaja. Jadi banyak kajian-kajian telah dijalankan tentang berkaitan kepimpinan wanita dalam politik dan masa kini cuba banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan lagi penglibatan wanita dalam kepimpinan politik. Dan cuba ingin berkongsi bahawa bilangan calon wanita pada peringkat Parlimen adalah sebanyak 72 orang berbanding 615 orang lelaki. Manakala calon wanita peringkat Dewan Undangan Negeri adalah sebanyak 167 orang berbanding 1,479 orang lelaki. Jadi proporsinya agak tidak sama ya, tidak balance di antara lelaki dan perempuan apabila dalam ia dilihat dalam partisipasi ataupun kepimpinan calon dalam parti politik. Dan pada masa ini dalam Kabinet Malaysia terdapat 9 wanita sahaja daripada 31 orang menteri ataupun wakil Kabinet, iaitu 5 orang menteri dan 4 timbalan menteri. Dan menurut salah seorang menteri wanita di dalam Kabinet itu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Malaysia mempunyai kurang pemimpin wanita berbanding dengan Indonesia, Thailand dan Filipina. So satu realisasi yang kami terima dan sedang dalam usaha yang dipergiatkan. Sebab itu saya mahu kongsi sikit tentang dasar wanita negara. Tetapi di Malaysia seperti saya nyatakan tadi, pelibatan wanita dalam institusi pengajian tinggi ataupun dalam pendidikan amat tinggi. Menteri Pengajian Tinggi pada masa ini adalah juga wanita, iaitu Datuk Seri Nur Aini Ahmad. Dan beliau memang menekankan tentang pemerkasaan wanita dan kesesamaan wanita dalam ekosistem pendidikan tinggi. Dan memang jelas dengan data yang ditunjukkan tadi, memang pelibatan wanita dalam pendidikan adalah amat cemerlang. Institusi pengajian tinggi, lebih daripada 55% ahli akademik adalah wanita, iaitu lebih merangkumi 56% adalah ahli akademik wanita. Manakala 56% tenaga kerja di institusi pengajian tinggi adalah wanita. Dan juga seperti nyatakan tadi, pada tahun 2020 seramai 357,000 pelajar wanita mendaftar di institusi pengajian tinggi dan lebih merangkumi 61%, dan manakala di institusi pengajian swasta lebih kurang 53%, iaitu didominasi oleh pelajar-pelajar wanita. Dan juga dari segi kepimpinan di institusi pengajian tinggi, ramai wanita telah dilantik menjadi rektor. Itu di Malaysia dipanggil Nat Chancellor atau Rektor. Dan contohnya terbaru adalah Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim yang merupakan Rektor Nat Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka, sebuah universiti teknikal yang berkaitan dengan program-program teknikal.
Kita juga ada Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Di Universiti Islam Antarabangsa juga kita pernah ada Datin Paduka Zaliha pada masa dulu. Jadi ramai sebenarnya wanita-wanita telah dilantik sebagai rektor ataupun Naib Chancellor di Malaysia. Dan kita juga ada timbalan Naib Chancellor yang terbaru adalah Profesor Dr. Nur Saadah Abdul Rahman di Universiti Melaya, Profesor Dr. Rozia Muhammad Janor di Universiti Teknologi Mara, dan Profesor Dr. Suryani Abu Bakar dan Profesor Dr. Marzita Putih di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi banyak contoh-contoh menunjukkan bahawa kecemerlangan, walaupun sedikit tapi kecemerlangan mereka agak tinggi. Ya. Di sisi pengajian tinggi memang without no doubt lah, without kesangsian, bahawa pencapaian wanita sangat tinggi dan cemerlang. Tetapi walaupun didapati kecemerlangan wanita itu dalam pencapaian tinggi, satu kajian diadakan oleh pakar gender di Malaysia itu Profesor Madya Dr. Jamaluddin Aziz, beliau mendapati bahawa banyak lagi jawatan-jawatan penting di Malaysia yang tidak dipegang oleh wanita dan terdapat jurang yang agak besar di antara lelaki dan wanita. Dan menurut beliau hanya 8 atau 18% daripada 43 jawatan tinggi seperti setiausaha kementerian atau pengarah di dalam kementerian dipegang oleh wanita. Dan menurut Grant Thornton International Business Report, 37% jawatan pengarah dalam pengurusan kerajaan syarikat swasta dipegang oleh wanita. Jadi masih agak rendah pencapaian dalam segi pemegang jawatan tinggi. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dasar wanita negara yang digubal oleh negara untuk membantu meningkatkan kepimpinan transformatif wanita, iaitu dasar wanita negara ini telah digubal pada, saya kena move bentar ya. Okey. Alright. Dasar wanita negara ini telah digubal pada tahun 1989 yang berteraskan Perlembagaan Persekutuan Prinsip Rukun Negara dan Dasar Sosial Negara. Dan dasar ini mendukung cita-cita untuk mencapai kesaksamaan, typo error minta maaf, kesaksamaan gender dan juga pembangunan negara yang seimbang dan lestari. Prinsip Dewan Dasar Wanita Negara ini adalah tiada diskriminasi berasaskan gender seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita iaitu CEDAW, Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak, Deklarasi dan Pelantikan Beijing, Matlamat Pembangunan Milenium, serta Deklarasi Putrajaya dan Program Tindakan mengenai Pembangunan Wanita dalam Negara, iaitu anggota Pergerakan Negara-Negara Berkecuali iaitu 6 Putrajaya. Dan dasar wanita negara ini juga dilengkapi dengan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita yang mempericikan tindakan yang perlu diambil oleh agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, non-government sector, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk mencapai objektif dan matlamat dasar wanita negara. Pelan tindakan ini mengenai strategi meliputi 13 sektor iaitu ekonomi, kemiskinan, undang-undang, keganasan terhadap wanita, kesihatan, pendidikan dan latihan sains dan teknologi, pembuat keputusan, mekanisme, jentera dan institut pembangunan wanita, media, alam sekitar, sukan dan kebudayaan, kesenian dan warisan. Inilah 13 sektor yang menjadi pusat ataupun menjadi tumpuan dalam pelan tindakan pembangunan wanita. Dan matlamat dasar wanita negara adalah untuk membangunkan potensi dan mendaya upayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai ejen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara, menyediakan persekitaran yang kondusif termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek termasuk fizikal, ekonomi, sosial, politik, kesihatan, psikologi dan kerohanian, dan juga membudayakan kesaksamaan gender di kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. Dalam saya banyak highlightkan ataupun ketengahkan strategi pelaksanaan, contohnya mengarus kependekan perspektif gender dan pengubalan dasar dan perundangan, meningkatkan komitmen dalam kalangan badan eksekutif, badan perundangan dan badan hakiman termasuk pengubal dasar, menjalankan penyelidikan mengenai aspek gender bagi menjana pendekatan inovatif, melaksanakan sepenuhnya pengumpulan, pengalisan data dan maklumat oleh agensi dengan tujuan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan serta penilaian program, meningkatkan kapasiti dan keupayaan wanita dalam semua bidang bagi memastikan pelibatan mereka dalam ekonomi dan sosial negara termasuk politik dan juga proses membuat keputusan,
dan juga mengukuhkan meningkatkan taraf sosioekonomi wanita. Dan pendidikan dan latihan banyak dilakukan untuk menyedarkan pihak pentadbiran kerajaan mengenai isu wanita bagi membangkitkan kesedaran dan komitmen institusi agensi kerajaan terhadap untuk membangunkan keupayaan kaki tangan kerajaan. Dan juga pelibatan badan-badan bukan kerajaan untuk yang melibatkan semua generasi bukan kerajaan dan juga bantuan keuangan teknikal yang diperuntukkan untuk persatuan-persatuan wanita bagi menggalakkan dan mempertekadkan perkhidmatan mereka. Banyak sebenarnya strategi-strategi yang saya list ni lah, tapi yang saya ingin highlight pada petang ini, ingin saya kedepankan pada petang ini adalah berkenaan dengan pelan tindakan wanita itu, iaitu kepimpinan objektif 6, di mana berkaitan dengan kepimpinan itu meningkatkan program kesedaran gender peringkat kepimpinan, dan objektif khusus di bawah objektif 6 ini adalah untuk meningkatkan kefahaman mengenai kepekaan gender di kalangan penggubal dasar, ketua kementerian, perkhidmatan, jabatan, agensi kerajaan dan pihak swasta serta pemimpin masyarakat. Dan bagaimana ini untuk dicapai, strategi ini dilakukanlah dengan menyediakan program peningkatan kepekaan gender meliputi tenaga kerja di pelbagai peringkat, dan aktiviti dilakukan adalah dengan mengadakan lebih banyak convention, seminar, kursus, bengkel dan latihan mengenai kesedaran gender di kementerian, di agensi kerajaan, pihak swasta serta pemimpin masyarakat, serta menyediakan modul-modul latihan yang bersesuaian dengan kumpulan sasar dan keadaan semasa, serta mengadakan sistem pemantauan berkala terhadap latihan untuk menambahbaikkan pemahaman peserta terhadap kepekaan gender. So ini adalah merupakan objektif khusus di bawah pelan tindakan wanita bawah dasar wanita negara. Jadi aspirasi sebelum saya tamatkan pembentangan saya, aspirasi dasar wanita negara adalah untuk menjadi satu dasar untuk membangunkan sosioekonomi wanita dan merangkumi falsafah inspirasi dan aspirasi wanita di pelbagai peringkat, umur lapisan masyarakat dalam semua sektor. Pelaksanaan dasar ini menjadi agenda utama kerajaan Malaysia untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang maju, dinamik dan bersaing serta penyayang, adil dan saksama. Dengan itu, Pak Mitra, terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana mendengar. Saya kena stop sharing ya. Wah, luar biasa. Banyak ternyata perempuan-perempuan cemerlang yang ada di Malaysia, yang salah satunya ini sedang berbicara di hadapan kita. Ini salah satu dari perempuan-perempuan cemerlang di Malaysia itu. Ada Profesor Zuhairah. Ya, luar biasa. Tetap berkarya, tetap bekerja, tapi tidak melupakan keluarga, khususnya dengan 9 anaknya, 5 menantu dan 3. Sekarang tibalah saatnya narasumber pamungkas kita pada sore hari ini, yaitu Profesor Badri Munir Sukoco. Monggo kepada Prof. Badri. Ini salah satu Prof. Zuhairah informasi. Prof. Badri ini adalah salah satu pelopor tentang kebijakan kepemimpinan transformatif di UNER. Jadi termasuk visi dan misi Sekolah Pasca Sarjana pun juga harus mencetak pemimpin-pemimpin transformatif saat ini. Kepada Prof. Badri, monggo disilakan. Terima kasih Pak Prawitra, Prof. Zuhairah, dan Ibu Wali Kota Bu Ika yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam acara Airlangga Forum pada sore ini. Di sela-sela aktivitas yang ada, saya mencoba menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pemimpin perempuan muda dan transformasi daerah. Tentu di Sekolah Pasca ini selain mengundang Bapak Ibu semua, itu juga kami punya Center of Women Empowerment in Law Enforcement yang kemarin juga alhamdulillah diliput oleh United States Department of Justice karena memang salah satu sponsor di program ICITAK kami. Kemudian terkait dengan pemerintah Kota Mojokerto, mohon izin Ibu Wali Kota gitu. Ini juga sambil menyampaikan apa yang dipaparkan oleh Prof. Zuhairah tadi, meskipun di bidang politik di Malaysia relatif terbatas untuk kepemimpinan perempuan, tapi di kepemimpinan akademik cukup banyak. Itu menurut saya sangat luar biasa lah gitu. Nah, terkait dengan pemerintah Kota Mojokerto ini, kalau kita melihat memang saya mencoba
mencermati yang bidang saya aja gitu. Kebetulan satu fakultas dengan Ibu Wali Kota gitu, di Fakultas Ekonomi dulu gitu. Terkait dengan budaya saing, mandiri dan sejahtera. Nah, kalau kita lihat juga ada program yang utama yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045 dan lepas dari middle income trap. Program strategis yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kalau boleh nyampaikan, ini ada transformasi ekonomi struktural yang memang harus dilakukan. Dari analisis sederhana yang saya lakukan di buku terbaru saya, itu ada yang kalau low income sama middle income itu lebih banyak ke agro base, tapi kalau yang high income lebih banyak ke service base. Nah, sektor-sektor jasa yang bisa ditarget oleh Indonesia tadi salah satunya yang disasar oleh Ibu Wali Kota, yaitu terkait dengan pariwisata, dan Malaysia juga melakukan hal yang sama dengan ekoturism. Ada juga kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Nah, kalau kita melihat juga ada beberapa contoh sebenarnya bagaimana sebuah kota itu melakukan transformasi dipimpin oleh pemimpin yang transformatif. Misalnya untuk Pittsburgh yang awalnya kota baja jadi kota kesehatan dan pendidikan, atau kota Pineng yang sebelumnya kota penghasil laut, kemudian sekarang jadi kota yang cukup terkenal dengan medical tourism-nya. Nah, ini data-data yang terkait dengan Mojokerto yang menurut saya ini cukup menarik karena sangat mengandalkan konsumsi rumah tangga yang cukup besar, more or less antara 70%, kemudian yang ekspor lebih banyak impornya memang. Kemudian kalau kita lihat juga dari sektor struktur pertumbuhan ekonomi ini, saya mencoba membuatkan ilustrasi Ibu Wali Kota dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi yang tahun 2021 ini mungkin 2,5%, 2022 3,5%, 2023 sampai 2025 4,5%, maka PDRB-nya Kota Mojokerto kurang lebih sekitar 7.913 pada tahun 2025. Kemudian kalau ngomong tentang transformasi ekonomi, yang selama ini mungkin penyediaan akomodasi dan makan minum itu masih 7%. Nah, nanti di tahun 2025 dengan kebijakan baru Ibu Wali Kota bisa naik jadi 15%, kurang lebih sekitar 1 triliunan. Kemudian juga jasa keuangan dan asuransi maupun jasa pendidikan plus jasa kesehatan yang memang menurut saya itu punya kemungkinan untuk bisa diangkat oleh pemerintah Kota Mojokerto. Terus yang boleh usul Bu Wali gitu kalau terkait dengan pembangunan Mojokerto Kota Majapahit tadi, kita bisa menggunakan konsep ekosistem pariwisata gitu. Tentu ada pelibatan dari perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang punya jurusan sejarah untuk menuliskan cerita-cerita tentang Majapahit, ada sistem informasi, teknik industri kreatif juga. Kemudian juga terkait dengan startup wisata yang mungkin bisa menuliskan sejarah tentang Majapahit gitu. Kenapa Majapahit begini begitu dan seterusnya, siapa sih Ratu Tribuana Tunggadewi dan seterusnya. Terus ada pengelola wisata Majapahit yang harus diwadahi, juga ada hotel dan restoran, ada YouTuber yang terkait sama sejarah yang perlu diundang, sama YouTuber makanan vlogger gitu bisa diundang di sana untuk masyarakatkan atau mempopulerkan makanan-makanan yang khas Majapahit atau baju khas Majapahit misalnya. Terus penyelenggara event pasti ada Mojotirto, Bhinneka Tunggal Ika, terus ada penduduk kota maupun kabupaten Mojokerto. Menurut saya Ibu Wali Kota punya kemampuan untuk mengorkestrasi beragam pihak ini untuk bisa menyukseskan Mojokerto sebagai kota Majapahit. Beberapa hal lagi yang lain juga sama, bisa misalnya Mojokerto sebagai kota jasa pendidikan gitu, atau Mojokerto sebagai kota kesehatan gitu. RS kota kesehatan, klinik kesehatan dan seterusnya itu yang bisa dikembangkan. Intinya Mojokerto perlu melakukan transformasi ke arah yang lebih banyak ke service base untuk menunjang atau memperkuat positioning Ibu Wali Kota sebagai pemimpin transformatif Kota Mojokerto yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Pawitra. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Badri. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara Erlangga Forum pada
petang hari ini, petang yang cerah ini, kalau di Surabaya sangat cerah ini Prof. Zuhairo, petang yang cerah. Baik, sebelum kita akhiri ya Mbak Tika ya, acara Erlangga Forum ini, mungkin ada baiknya kalau kita mendengar closing statement, sepatah dua patah kata dari Prof. Zuhairo. Silakan Prof. Zuhairo. Terima kasih Pavitra, Dr. Pavitra. Terima kasih Profesor Badri. Terima kasih juga Ibu Atika kerana semua memberi peluang kepada dua negara yang rapat ini, bersaudara, berjiran ini, untuk bersama lagi walaupun COVID melanda. Saya merasakan bahawa topik hari ini sangat penting, terutama sekali pada pendengar muda ya. Saya melihat ada ramai juga pelajar-pelajar saya dalam forum ini menghadiri. Terima kasih kerana menghadiri forum ini. Kerana contoh yang diberikan oleh Ibu Kota Mojokerto adalah satu contoh yang amat baik di mana dia tidak bergantung kepada janda kita ataupun tidak bergantung sama ada kita wanita ataupun lelaki. Sebenarnya dalam menjalankan amanah itu inovasi dan kepimpinan transformatif itu sangat penting. Kita sebagai pemimpin perlu menganjak ke depan dan juga menjalankan amanah kita dengan terbaik. Jadi dalam hadis riwayat Muslim nombor 3404, di antara yang saya ambil sedikit adalah setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi ditekankan siapa saja kita, sama ada kita lelaki ataupun perempuan, bila kita memegang jawatan dan juga kita memimpin, maka kita bertanggungjawab. Jadi saya rasakan sebagai wanita kita kena faham, atau sebagai perempuan kita kena faham prioriti dalam kehidupan kita, dan seperti dinyatakan oleh Ibu Wali Kota tadi sebentar tadi bahawa prioriti itu perlu prioriti kepada keluarga itu perlu dilaksanakan sebaik-baiknya sebelum kita dapat menjalankan amanah yang terbaik untuk masyarakat. Jadi perlu kita fahamkan bahawa kita boleh menjadi pemimpin yang cemerlang dalam kehidupan kita, insya-Allah, setelah kita menjalankan tanggungjawab utama kita, iaitu kepada keluarga, suami dan anak-anak, dan juga kepada ahli keluarga. Kerana kita juga ada ibu bapa ya. Jadi banyak yang kita perlu faham, dan pembahagian masa itu sangat-sangat penting bagi seorang wanita jika ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi sebagai orang muda yang bertenaga, kena faham bahawa cita-cita itu sangat tinggi, itu sangat bagus, tapi kita perlu memahami tentang time management, disiplin diri sangat penting, dan juga yang paling penting adalah azam dan juga keinginan untuk menjalankan amanah dengan terbaik kepada masyarakat dan juga kepada keluarga. Terima kasih Pak Mitra. Tidak boleh bagi lama Presiden ini, mungkin cakapnya lagi lama ya. Baik, siap. Terima kasih Prof. Zuhairo atas closing statement-nya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pendengar di petang hari ini. Baik, selanjutnya closing statement satu lagi dari Profesor Badri Munir Sukoco untuk melengkapi. Ya. Terima kasih Pak Prawitra. Sebagaimana yang saya sampaikan, kami semua bangga dengan kiprah yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota, dan tentunya atas prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan sebagai perempuan. Salah satu dari 14 perempuan yang dilantik hasil pemilu 2018 lalu. Dan kami Universitas Airlangga tentu sangat bangga atas prestasi Ibu, dan semoga konsep-konsep transformasi ekonomi yang tadi kami sampaikan bisa menjadi guidance, bisa brainstorming juga dengan para stakeholder untuk membuat Mojokerto sebagai kota atau ibu kota Majapahit yang mendunia ini benar-benar terwujud di era kepemimpinan Ibu Wali Kota Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Badri. Selanjutnya saya kembalikan acara ini kepada Mbak Tika.